Oke guys, welcome back to my channel. Oke, balik lagi di channel gua. Jadi di video gua kali ini gua bakalan nge-share ke kalian tentang salah satu aplikasi yang namanya KineMaster guys. Oke, jadi yang belum tahu yang apa itu APK KineMaster, jadi aplikasi KineMaster ini yaitu aplikasi yang buat ngedit video guys. Nah, jadi buat kalian youtuber pemula yang nggak tahu ngedit video itu pakai aplikasi apa aja, nah salah satunya adalah aplikasi KineMaster ini guys. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel gua, klik tombol subscribe di bawah, klik lonceng notifikasinya, dan kalau misalkan kalian suka sama video gua, jangan lupa like, dan kalau misalkan kalian pengen kasih saran ke gua, jangan lupa komen di bawah, jangan lupa share video gua. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Oke, jadi yang pertama kalian buka dulu aplikasi KineMaster-nya. Jadi buat kalian yang belum punya aplikasi KineMaster-nya bisa download juga. Yang pertama kalian buka aplikasi KineMaster. Nah, setelah tampilannya kayak gini, kalian klik tombol yang ada di tengah-tengah ini yang gambar kayak video, kayak klip ini, terus ada tambah plusnya ini yang gua lingkarin. Kalian klik ini. Nah, di sini ada yang namanya rasio, aspek rasio. Nah, kalau misalnya kalian pilih 16:9, berarti itu videonya bakal full layar. Yaitu bakal jadi horizontal, landscape. Nah, kalau misalnya kalian pilih 9:16, hasilnya bakal vertikal ke atas, portrait namanya. Misalnya kalian pilih 1:1, kalian bakal jadi layarnya jadi kotak gitu, square. Oke, jadi buat kali ini, jadi gua kan buat channel YouTube ya, jadi gua pilihnya 16:9. Oke, udah pilih ini. Nah, udah setelah tampilan seperti ini, kalian pilih di sini ada yang namanya media, lapisan, suara, dan yang namanya audio. Nah, 4 fitur ini yang bakal gua kenalin ke kalian. Nah, yang pertama ada yang namanya media. Nah, media ini fungsinya buat ngambil video yang ada di media kalian. Nah, contohnya misalkan nih, gua ngambil video nih. Nah, gua ngambil video gua nih. Oke, jadi kayak gini. Dan ini juga kelebihannya bisa ngegabungin 2 video menjadi satu. Contohnya gua ngambil lagi video gua, satu lagi. Misalkan video yang mana ya? Misal video ini. Nah, jadi gabung menjadi satu guys ya. Tuh. Nah, itu contohnya. Itu buat yang media. Nah, yang kedua ada yang namanya lapisan. Nah, lapisan ini gunanya buat nambahin foto bisa, efek bisa, dan tulisan. Jadi kalian bisa nulis kata-kata di video kalian dan bisa tulis tangan atau coret-coret bagian mana gitu. Oke, jadi gue bakal tunjukin. Yang pertama kita nyobain medianya. Gue bakal kasih salah satu foto di sini. Misalkan gue kasih foto mana ya? Bentar. Misalkan gue kasih foto yang ini. Nah, gue misalnya pengen taruhnya di sini ya, fotonya. Nah, di sini juga ada yang namanya animasi masuk. Nah, ini masuk ini gunanya, jadi dia pas masuk foto ini, pengen efeknya kayak gimana kalian. Misalkan ada yang namanya pop. Nah, pop itu jadi bakal ngembang gitu. Nah, terus ada yang namanya geser ke kanan, berarti dia bakal kegeser ke kanan dari video kalian. Geser ke kiri, pas ke kiri gitu. Jadi itu ya kelebihannya. Nah, terus ada animasi keluarnya juga. Animasi keluarnya kayak gimana? Memudar misalkan, kayak gitu misalnya. Nah, itu foto ya. Kedua ada yang namanya efek. Nah, kalau efek jadi ngeblur kayak gini, ada yang mau saya kayak gini, tergantung kalian maunya apa. Tapi gua jarang sih pakai efek kayak gini, jadi nggak suka gua pakai. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen ngebalikinnya lagi, pengen kayak sebelumnya, kalian tinggal klik aja yang di sini, yang gua lingkarin. Nah, tinggal klik doang, nah hilang kan? Kayak gitu. Itu lapisan, media udah, efek udah, hamparan. Nah, kasih hamparan. Nah, kalian pengen ngasih stiker bisa,
contohnya kayak gitu, banyak sih. Nah kalau gua kan jarang nih pakai ginian, jadi gua hapus aja kayak biasa. Nah terus yang keempat ada yang namanya teks. Teks ini jadi ini sih yang sering gua pakai. Semisal nih gua tulis melukis senja misalkan. Nah di teks ini juga ini bisa diedit juga guys. Nih di sini edit kata-katanya, edit tulisannya. Nah ada yang namanya robot condensed bold gitu, jadi tulisannya bakal jadi kayak gini. Nah kayak gitu. Terus kalian juga bisa merubah warna teksnya, bisa jadi warna merah, kuning, hijau. Nah terus apalagi ya, warna latar belakang adanya juga. Misalkan kalian pengen di samping, bisa dia bakal ada di samping kayak gitu guys. Misalkan nih animasi masuknya kayak yang tadi, nah kalian pengen apa pop lagi bisa. Terus animasi keluarnya kayak gimana, memudar bisa, kayak gitu banyak sih sini. Slide down ke bawah bisa. Nah itu buat kata-katanya, buat yang teks itu. Nah yang kelima tulis tangan. Nah tulis tangan ini kalian bisa ngelingkarin pakai tulis tangan ini. Contohnya misalkan nih topi ini bakal gue lingkarin ya, misal kayak gitu. Nah udah gitu kalian checklist aja. Nah kalian klik lagi tulis tangannya. Nah kalian pilih animasi masuknya kayak gimana, misalkan gambar per langkah. Nah kayak gitu hasilnya. Nah misalkan kayak gitu, gambar urutan, gambar per langkah bisa. Nah terus animasi keluarnya kayak gimana, hapus per langkah bisa. Nah kayak gitu, itu contohnya ya buat yang namanya tulis tangan. Itu semua udah, kita beralih ke suara. Nah nih cara motongnya kayak gimana, cara motongnya. Nah bentar, kita kan ngambilnya sedikit doang nih, jadi kita geser aja di sini sedikit. Nah kalau senjanya kita hilangin aja sedikit aja. Nah nanti gue ajarin, ada yang di sini namanya cutting nih. Ini ada yang namanya cutting, nanti gue ajarin. Oke, gue hapus lagi ya. Nah udah gitu kita pindah ke yang ketiga, yaitu suara. Nah jadi suara ini fungsinya bisa nerapin suara kalian secara langsung di sini. Contohnya nih misalkan, oke, tes 1 2 3 tes, dicoba tes. Ini lagi nunjukin sudut-sudut dari ruangan, keluar dia. Nah kayak gitu guys ya. Itu contohnya. Nah, tinggal checklist, udah kita bisa dengerin sekarang. Oke, tes 1 2 3 tes, dicoba tes. Nah itu contohnya guys. Ini lagi nunjukin. Nah kita hapus lagi aja ya. Udah gitu ada yang namanya audio. Audio kayak gimana sih? Nah audio ini buat nambahin musik. Misalnya kalian pengen tambahin musik ya video kalian, gue pilih di sini ada yang namanya background romantis yang biasa gue pakai. Nah misal gue tambahin ini ya, nah jadinya bakal kayak gini. Nah jadinya bakal kayak gitu guys. Kurang lebih kayak gitu ya kalau misalnya kalian pengen nambahin musik. Gue hapus lagi aja deh. Nah di sini udah, musik udah, audio udah, media udah, lapisan udah, suara udah, dan audio juga udah. Kita belajar yang namanya, di sini ada yang namanya cutting, pemangkasan, sama suara. Nah ada volume gitu maksudnya. Nah pertama kita belajar cutting. Nah cutting nih, kalian bisa potong bagian tengah dari video kalian. Contohnya, misalkan nih, gue bagi playhead, udah gitu, gue pengen ngasih transisi nih di sininya nih. Gimana cara ngasih transisi? Kalian yang pertama klik dulu yang kotak abu-abu ini. Nah, di sini banyak banget transisinya. Ada 3D transition, ada classic transition, fun transition. Nah, gue biasanya pilih classic transition. Nah, gue klik classic transition, gue biasa pilih fade drop. Nah kayak gitu. Kalian terserah kalian pengen cepet bisa, kalian pengen lambat bisa. Nah coba kita lihat sekarang.
Nah, hasilnya kayak gitu guys. Jadi di sini banyak banget sih, lengkap. Udah cutting juga ada yang namanya cutting ke kiri, ada yang ke kanan, tinggal kalian pilih aja di situ. Cutting udah, terus tinggal kita pilih pemangkasan. Nah, pemangkasan ini gunanya buat ngezoom guys. Nah, misalkan gua nih di sini nih ya, gua cutting dulu nih, gua cutting biar kalian ngelihatnya jelas gitu. Ini benar ngezoom apa enggak. Nah, gua cutting dulu, gua bagi tengahnya. Nah, udah setelah gua bagi tengahnya, gua klik kotak yang ini, yang gua lingkarin ya. Nah, udah gitu kalian pilih pemangkasan. Nah, yang ini. Nah, yang pertama kalian posisi awalnya kayak gini aja dulu, nggak apa-apa kalau buat ngezoom. Ini bisa dibilang kayak slow mo gitu tapi. Nah, posisi akhirnya kalian tinggal zoom aja gini. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat. Kita kasih transisi aja ya, dikit. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini masalahnya bergerak ya videonya, jadi kurang jelas. Kayak gitu guys. Itu namanya pemangkasan. Kita cari lagi. Nah, di sini ada yang namanya volume. Nah, volume ini gunanya buat ngencengin suara kalian yang tadinya awalnya agak kurang, agak rendah suaranya, jadi bisa agak tinggi gitu suaranya, agak kedengarannya lebih. Nah, kita tinggal taikin aja volumenya ke 200. Nah, kita dengar sekarang. Nah, itu volumenya, jadi agak lebih kenceng guys. Volume udah. Di sini ada yang namanya kontrol kecepatan. Nah, gue sini pilih kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan ini bisa jadi slow mo, bisa jadi cepet, bisa nih. Kita lihat ya sekarang. Kalau buat nurunin jadi slow mo, kita tinggal turunin aja. Misalkan jadi 0,85. Nah, masih kurang ya, masih kurang guys ya. Tinggal kalian turunin aja kalau misalnya kalian pengen slow mo, bisa. Nah, gitu. Misal kalian pengen cepet juga, kalian tinggal taikin gini doang. Oke, jadi itu buat kontrol kecepatan. Terus ada putar pencermin. Nah, cuma gitu-gitu doang. Misalnya kalian pengen balik video kalian, bisa kayak gitu. Kayak gitu guys. Nah, udah ini, apa lagi ya? Filter warna misalkan. Kalian pilih warna apa? Hitam bisa, agak kebiru-biruan bisa. Pokoknya banyak sih di sini. Nah, udah gitu filter warna udah, penyesuaian warna sama kayak tadi. Nah, di sini ada yang namanya vignette. Vignette ini contohnya coba tinggal gini-gini doang. Jadi dia sampingnya bakal ada item-itemnya kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya. Itu vignette. Klip garis. Nah, klip garis kalau gue jarang pakai sih, jadi cuma gini-gini doang guys kalau klip garis. Terus apa lagi? Penyesuaian warna ya kayak gini doang, yang kecerahannya kalian taikin, kontrasnya kalian taikin, kayak gitu-gitu doang guys. Terus apa lagi ya? Amplop volume, kalian pengen naikin lagi volumenya bisa, kayak gitu. Udah sih kayak gitu guys. Nah, oke, kalau misalnya semuanya udah, media udah, lapisan udah, suara udah, dan audio udah. Nah, kalian misalnya udah selesai ngeditnya, udah selesai, tinggal kalian simpan aja. Nah, di sini ada logo yang gua lingkarin, di sini ada. Nah, kalian klik aja. Udah gitu kalian ekspor. Nah, kalian di sini tinggal pilih resolusinya berapa. Ada FHD 1080p, ada HD 720p, kalian tinggal pilih aja. Kalau biasa gue pakai sih, gue paling tinggi sih pixelnya. Kayak gitu, tinggal kalian ekspor. Ya kalian tunggu prosesnya. Kalau misalnya udah selesai, udah tinggal ada nanti juga di media kalian. Oke, mungkin itu aja guys video dari gue. Kalau misalnya kalian suka sama video gue, jangan lupa like dan share video gue. Buat kalian yang belum subscribe video gue, jangan lupa subscribe juga, aktifkan notifikasinya. Thanks for watching. J Sport Fat keep smiling.